Raja Juli Antone, seorang menteri kehutanan, kok ya kepanasan ketika Anies Baswedan jadi penceramah di Masjid UGM. Saya bukan pro atau seperti apa ya, tapi coba deh dengerin apa yang disampaikan Anies. Itu semua fakta kok yang disampaikan. Dan kenapa Anda itu menteri tapi kok rasanya seperti buzzer ya. Ini kok Anda seperti kelasnya buzzer loh, seorang menteri padahal. Coba deh, Anda lebih rendah dari siapa ya? Saya bukakan tweet Anda ya. Nah, ini tweetnya Anda kan? Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimis? Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Ini 18 Desember 2018. Sekarang Anda ditawari jabatan, Anda jilat itu semua. Jadi yang lebih rendah siapa? Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Kita lihatnya sih ini drama-drama para pejabat di negeri ini. Memang tayangan drama ini nggak mengenal bulan. Bahkan di bulan Ramadan sekalipun, mereka terus menunjukkan drama-dramanya. Artinya, mereka tidak menunjukkan respon-respon, keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, tapi seolah-olah pro rakyat. Nah, gitulah kurang lebih. Tidak semua, hanya oknum saja. Sekelas menteri, Raja Juli namanya, menteri kehutanan, tapi kelakuannya sekelas buzzer. Anies Baswedan, siapa dia? Rakyat, sama kayak yang lain, sama ratusan juta rakyat Indonesia, tapi dia komentarin dengan cara-cara level yang sangat norak gitu. Jadi Anies Baswedan bicara di UGM, kemudian dianggap bahwa ini bukan tempatnya untuk menyindir-nyindir. Masa seorang Raja Juli masih kepanasan sama rakyat yang bernama Anies Baswedan, tidak punya apa-apa dia, Anda punya segalanya, Raja Juli. Itu satu, ya habislah oleh netizennya. Kemudian kita lihat juga ada kabar Bahlil tampaknya akan batal menjadi doktor dari UI ini ya, karena banyak desakan termasuk dari pakar ahlinya, termasuk yang di bidang ini, mengatakan ya tidak pantas, ada kaidah-kaidah yang dilanggar. Wah, batal jadi doktor, jangan-jangan dibatalkan pula jadi ketum Golkar ini. Ngerinya batal juga itu jadi menteri. Nanti kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Terus di Bekasi ya, tentu kita sangat berduka cita dengan musibah banjir ini yang sampai ada yang sampai atap rumah ya. Dan kita lihat menterinya terus berjuang bekerja, hanya sayang sekali. Nah, mungkin kelakuan orang dekat menterinya ini yang menayangkan bahwa dia ngungsinya ke hotel bintang 5. Horizon tuh hotel bintang 5 ya. Ini kita kritik, jangan lah ya. Walaupun sangat wajar Anda menginap di hotel, apalagi kalau rumah Anda kebanjiran, tapi mbok ya jangan diinformasikan gitu ya, jangan diomong-omongin ke
ke halayak umum gitu kan. Sensitif ya. Jadi sensitivitas kepekaan dari pejabat ini harus kita ingatkan terus. Baik, langsung saja kabar dari yang pertama. Sebetulnya bermula dari kabar ini, ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di kampus UGM. Membangun manusia itu lama, tapi IKN juga deng. Sebetulnya kalau sindiran mungkin lebih tepatnya kritik ya. Tapi kan kritik ala Anies Baswedan ya begitu gitu. Bukan seperti orang berkoar-koar di aktivis jalanan gitu, nggak, beda cara. Coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Videonya juga ada, nanti kita lihat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies memberikan kuliah umum Ramadan di kampus UGM. Dalam pemaparannya ia membahas soal pembangunan infrastruktur pendidikan. Kajian ini cukup ramai dihadiri jemaah yang penasaran akan ceramah mantan capres tersebut. Ya, kita lihat videonya luar biasa, desak-desakan ya. Kayak presiden aja gitu. Benar saja, selalu ada kalimat menarik yang keluar dari Anies ketika memberikan ceramah. Kali ini ia membahas soal lamanya proses membangun manusia dibandingkan infrastruktur. Tapi IKN juga lama ya katanya. Untuk urusan pembangunan manusia waktunya tidak bisa 5 tahunan. Kalau ekonomi infrastruktur bisa. Nah, jadi Anies bercerita juga tentang nostalgianya di kampus UGM ketika masuk ke kawasan kampus. Ia pangling melihat sejumlah gedung besar berwarna hitam yang berdiri sepanjang jalan menuju area utama. Gedung itu adalah gelanggang mahasiswa UGM yang baru saja selesai renovasi. Bikin jembatan 1 tahun selesai, bikin gedung gelanggang mahasiswa itu cepat sekali. Pangling soalnya, gelap juga ya di situ. Pas lewat situ awas loh kalau jadi UGM gelap. Nah, ini kan menyitir yang Indonesia gelap ya. Tak sampai di situ Anies juga memberikan sindiran tentang pembangunan yang membutuhkan waktu lama yaitu IKN. Nah, membangun itu cepat, membangun bandara cepat. Yang agak lama itu membangun ibu kota, itu agak lama. Kata Anies yang disambut riuh jemaah. Nah, dari cerita-cerita ini kemudian dipostinglah sama Raja Juli Anthony MA PhD. Wah. Masjid tempat ibadah cross katanya. Masjid tempat sindir politik checklist. Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di Masjid kampus UGM. Jadi selevel Raja Juli ini kepanasan dengan kata-kata yang disampaikan Anies Baswedan. Padahal Anda ini seorang menteri. Anies itu bukan siapa-siapa, raja. Oh, namanya raja lagi ya. Luar biasa. Ya habislah. Anda tidak perlu harusnya posting-posting begini. Level menteri itu tidak perlu mengomentarin hal-hal yang seperti ini. Tidak level gitu. Tapi dengan begini, Anda menempatkan diri bahwa saya adalah buzzer. Kan gitu. Memang kelakuan Anda ya kelakuan buzzer selama ini pun kita lihat begitu. Kan? Terutama di eranya Jokowi kan. Seperti Salman ITB, Masjid UGM sering bikin kajian sosial politik. Ini kata Dandi Laksono. Ceramah di beberapa gereja di Flores atau Papua isinya juga nyindir rezim yang proyeknya mengancam umat. Kenapa di tempat ibadah? Karena kantor Kementerian Kehutanan nggak bisa diandalkan atau malah jadi biang masalah. Ini sih bukan nyindir lagi nih. Telek-telekan ini. Ya dan memang biasa masjid-masjid pergerakan itu ya mencermati apa yang dilakukan oleh rezim. Karena menjadi sebuah kontrol sosial yang sangat kuat gitu. Saya nggak tahu kalau Raja Juli di mana ngontrolnya ya. Jadi menteri itu nggak ada tes psikologi ya? Ya memang nggak ada. Itu yang disayangkan. Padahal mestinya mau jadi presiden ada tes psikologi ya. Mau jadi anggota DPR ada tes psikologi. Mau jadi karyawan BUMN ada. Mau jadi karyawan swasta ada tes psikologinya. Gak sulit gitu. Mungkin ini pelajaran ke depan nanti yang mau jadi menteri ini di psikotes dulu. Kalau perlu hasilnya tampilkan ke publik. Ini loh kepribadiannya seperti ini. Kenapa? Karena menteri digaji oleh rakyat. Jadi rakyat wajib tahu bagaimana profil kepribadiannya. Kalau secara tes psikologi saja tidak cocok, ya selesai sudah, tidak perlu dipaksa gitu. Nggak ada urusan-urusan dengan politik. Mestinya begitu kan. Kesindir bukannya berbenah malah sibuk memframing orang. Jadiin masjid buat jadi tempat selain ibadah. Padahal jelas-jelas waktu pada zaman Rasulullah, masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, pendidikan, sosial, kegiatan militer, jadi pusat kegiatan pemerintahan dan sosial.
Nah, jadi harusnya belajar lebih banyak lah Raja Juli ya. Jangan terframing kemudian memframingkan ke masyarakat luas. Nah, ini contoh pidatonya Pak Anies ya. Kalau mau mematikan demokrasi ada 3 juga caranya. 1, ganti aturan main. Bener nggak tuh? Yang kedua, singkirkan lawan dari pertandingan. Jangan sampai ikut pertandingan. Yang ketiga, kuasai wasit. Nih, jadi kalau mematikan demokrasi 3 itu, diingat-ingat ya. Diingat-ingat bukan untuk dipraktekkan. Ini diingat-ingat itu untuk melihat tanda-tanda. 1, aturan main diubah. Yang kedua, Dikeluarkan dari pertandingan. singkirkan lawan supaya jangan ikut pertandingan. Di Jakarta udah pernah terjadi itu. Ya, begitu saja gitu. Dan mestinya ya biasa-biasa saja. Kok malah jadi kebakaran jenggot ini Raja Juli. Aduh. Selamat ya Anda dirujak netizen atas tingkah laku Anda sendiri Raja Juli. Tapi tetap kan nggak tahu malu dan tetap menjilat. Ya, katanya begitu, tak tahu malu dan bukan apa? Ya pandai menjilat ya, pandai menjilat tak tahu malu. Ada satu lagi apa ya kata Bivitri Susanti itu saya jadi lupa. Mental culas. Negara tempat mengabdi, cross negara tempat merampok. Nah ini, bencana ekologis mengintai di balik bencana, di balik rencana pembukaan 20 juta hektar lahan hutan. Jadi hati-hati ya Raja Juli nih ketika Anda sudah menyenggol di publik secara urakan, norak ya dengan gaya buzzer ya Anda habislah oleh netizen ya. Menteri Cross, buzzer checklist. Ini ingat loh, Raja Juli pernah membuat statement begini, Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Apa yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme? Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Sekarang orang ini yang jadi Menteri Kehutanan. Luar biasa bukan? Mudah-mudahan Pak Prabowo segera bersikap ya. Jadi kan kita tahu komitmen Pak Prabowo ini adalah pro rakyat dan sudah ditunjukkan dalam beberapa kebijakannya, termasuk koruptor-koruptor sekarang dihajar habis nih. Nah, jangan sampai kemudian ini diganggu oleh lalat-lalat semacam yang ditunjukkan oleh Raja Juli ini.